Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rekan-rekan sekalian, mahasiswa yang sedang dan akan menyusun proposal penelitian ataupun mata kuliah penelitian kuantitatif. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang outline bibliografi. Outline bibliografi ini tidak terlepas dari bagaimana kita menyusun langkah-langkah dalam um, melahirkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah penelitian atau riset, sehingga penelitian kita itu dapat diakui sebagai sebuah penelitian karena menggunakan kaidah-kaidah tersebut. Ketika kalian berupaya untuk menulis, maka kalian harus menyusun sebuah kerangka tulisan gitu ya. Jadi banyak mahasiswa itu tiba-tiba langsung menulis tanpa menyusun kerangka tulisan tersebut gitu ya. Atau kita sebut sebagai outline. Nah, outline ini sangat berhubungan dengan tingkat bacaan kamu di artikel dan buku, khususnya dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan pemahaman kamu yang kuat tentang dependent variabelnya. Saya tidak akan menjelaskan tentang apa itu independent variable, apa itu dependent variable karena sudah dibahas pada mata kuliah sebelumnya, dan saya sangat yakin bahwa kalian dapat mengerti apa yang dimaksud dengan independent variable dan dependent variable tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan outline bibliografi, bagaimana kita menyusun outline tersebut, dan akhirnya ketika kita sudah menyusun outline tersebut, maka kita dapat dengan mudah membuat latar belakang penelitian, membuat metode penelitian, dan membuat hasil-hasil dari yang analisis statistik yang kita gunakan dalam penelitian tersebut. Jadi ini adalah sebuah mini penelitian yang dapat kalian berikan kepada pembaca sehingga pembacanya dapat mengerti arah penelitian yang akan kalian lakukan sehingga tidak melenceng kemana-mana, fokus pada problem risetnya, dan hasilnya juga akan sangat mudah dibaca oleh orang lain dan mengerti atas segala yang kalian tulis di latar belakang maupun di metode penelitian. Oleh karena itu kita mulai saja ya. Saya akan share berkaitan dengan tulisan yang akan kita bagikan kepada mahasiswa berkaitan dengan outline bibliografi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang outline bibliografi. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan baik. Oke, ini adalah outline bibliografi. Nah, nanti kalian akan menulis nama, name, dan judul. Judul dari penelitian yang akan kalian lakukan. Outline bibliografi ini adalah ya kalian harus punya yang namanya ide pokok. Jadi ide pokok ini sangat dianjurkan untuk dimiliki oleh mahasiswa sebelum mahasiswa itu menulis paragraf. Nah, di sebelah kanannya ini adalah paragraf gitu ya. Jadi benar-benar paragraf yang kalian tulis, dan di paragraf tersebut setiap paragraf harus memiliki yang namanya uh, referensi gitu ya. Jadi apakah setiap kolom yang ada di sini satu paragraf? Tidak. Boleh jadi lebih dari dua atau tiga paragraf di kolom ini. Jadi ketika kalian sudah bisa menulis ini dengan baik, maka paragraf-paragraf ini bisa kalian copy paste di latar belakang. Nah, ini saya bagi menjadi sebuah bagian besar. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakang isinya apa? Latar belakang itu isinya prevalensi, dampak, konteks, variabel DV-nya, variabel prediktor untuk DV-nya, dan problem. Ini di latar belakang, gitu ya. Ini fokus pada latar belakang. Nanti pada bagian elaborasi biasanya itu ada di bab 2 di skripsi, itu di bagian elaborasi atau keterhubungan antar variabel. Nah, ini ngomongnya tentang penelitian antara IV dan DV, ketersinggungan teori antar variabel, dan hipotesis. Ini singkat ringkasannya aja. Nanti kita juga akan membahas tentang metode. Metode desainnya apa, partisipannya siapa,
alat ukurnya apa yang digunakan, teknik analisa datanya kayak gimana. Ini sebenarnya sudah bisa kalian gunakan dari nomor 1 sampai nomor 4 untuk proposal penelitian atau tugas-tugas di mata kuliah kuantitatif. Oke, kita bahas secara lebih rinci ya. Oke, di sini latar belakang. Nah, di sini saya sudah menulis juga di sini ya keterangan-keterangan berkaitan dengan latar belakang. Nah, di sini kalian sudah harus menemukan DV. DV itu sudah harus ada. Jadi kalian harus berpikir DV-nya dulu. Saya different variabelnya apa ya, gitu ya. Benar-benar harus sudah fix DV-nya. Karena IV-nya akan terus berubah gitu ya, seiring berjalannya waktu. Tapi kalau DV itu diajak kuat gitu ya, tidak akan bisa berubah ketika kalian sudah menentukan DV-nya, gitu ya. Nah, di DV ini, divariant variable ini, butuh namanya prevalensi. Prevalensi itu apa sih? Prevalensi itu adalah data-data yang berhubungan dengan DV. Dan ini butuh data-data internasional dan data-data lokal atau kalau di kita itu data-data yang ada di Indonesia. Kenapa butuh membandingkan atau melengkapi secara komprehensif prevalensi DV-nya? Karena kita butuh data yang memperkuat bahwa penelitian kita itu penting untuk diteliti. Karena prevalensi DV itu menggambarkan bagaimana DV itu berkembang atau meningkat gitu ya, prevalensinya atau frekuensinya sehingga memicu peneliti untuk meneliti lebih dalam berkaitan dengan DV tersebut ya. Biasanya prevalensi data DV semakin terkini semakin meningkat. Artinya kasus DV semakin hari semakin meningkat. Ingat PCC, PCC itu adalah populasi, konsep, dan konteks. Populasi itu kalau berkaitan dengan DV-nya itu akan biasa akan meningkat. Konsepnya, konsep DV-nya itu kalian harus kuasai dengan baik dan konteksnya itu nanti kita akan jelaskan bagaimana konteks itu berbeda dengan populasi gitu ya. Nanti kita akan berikan. Tapi PCC itu akan terus kita gunakan. Populasi, konsep, dan konteks. Yang kedua, di latar belakang ini kalian harus mengembangkan konteks yang menjadi penelitian penelitian Anda yang unik gitu ya, yang berbeda dengan penelitian yang serupa. Misalnya ada penelitian-penelitian yang serupa gitu ya, antara IV dengan DV gitu ya. Misalnya penelitian antara frustasi dengan marah gitu kan, hubungan antara frustasi dengan marah. Penelitian itu sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Yang membedakan itu adalah konteksnya. Nah, kita akan belajar tentang konteks nanti ya. Kita akan membahas secara lebih detail apa itu konteks. Dan yang terakhir kita juga akan membahas tentang dampak DV sehingga DV menjadi urgent dan patut untuk diteliti. Jadi ada dampak yang kuat ketika DV itu muncul di populasi tersebut dan akhirnya menjadi urgent untuk diteliti. Yang terakhir itu adalah kita akan membahas tentang prediktor DV untuk mencari IV-nya. Nah, sekarang sudah mulai mencari prediktornya. Kalau biasanya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Oke, di latar belakang semua ini akan dibahas di latar belakang. Jadi latar belakang itu gunanya itu adalah eh, kalian menulis itu tentang prevalensinya, habis itu kembangkan konteksnya, habis itu dampak DV terhadap kehidupan kita sehari-hari, sehingga DV itu menjadi urgent dan patut untuk diteliti, dan akhirnya kita bisa em, melihat prediktor-prediktor DV-nya agar kita bisa menemukan IV-nya tersebut. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi berkaitan dengan si apa si latar belakang ini. Oke, kita sudah bahas tentang prevalensi dan dampak. Nanti saya akan berikan contoh gitu ya. Saya akan berikan contoh bagaimana seseorang itu bisa melakukan penelitian yang sangat baik gitu ya, terukur dan terarah gitu ya. Dan akhirnya penelitian dia dapat diterima di publikasi-publikasi, baik publikasi di nasional maupun internasional gitu ya. Nah, prevalensi ini kalian bisa cari di berbagai macam platform berita, bisa, atau survei-survei, atau penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi prevalensi bisa bisa diambil dari penelitian sebelumnya, bisa dari survei-survei atau laporan-laporan survei,
di tingkat nasional maupun internasional. Dan mungkin kalian bisa baca di platform berita misalnya ya di kompas.com dan lain sebagainya berkaitan dengan prevalensi. Prevalensi itu apa sih? Prevalensi itu adalah data, jumlah gitu ya. Frekuensi itu prevalensi namanya. Semakin tahun semakin meningkat itu menjadi sangat bagus. Sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Karena berarti apa DV itu menjadi relevan untuk dibahas. Karena kenapa? Karena prevalensinya meningkat gitu ya. Oke, di sini kita akan membahas bagaimana apa nanti kita akan bahas dengan dengan inkonsistensi gitu ya. Nanti kita bahas tentang gap gitu ya. Nah, jika Anda nih ada apa? Ada tambahan sedikit berkaitan dengan jika Anda nih konteks nih berkaitan dengan konteks, jika Anda tidak menemukan inkonsistensi penelitian. Contoh misalnya, hubungan antara marah dengan frustasi gitu kan ya. Ternyata banyak penelitian mengatakan ada hubungan yang signifikan antara marah dan frustasi. Atau ternyata ada beberapa peneliti yang mengatakan tidak ada hubungan antara marah dengan frustasi. Berarti itu ada gap atau ada inkonsistensi. Nah, inkonsistensi ini sangat kuat, sangat baik jika kita menemukan itu. Menemukannya juga tidak mudah gitu ya. Jadi kita harus banyak 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 baca artikel sehingga kita menemukan ternyata ada loh yang mengatakan tidak ada hubungan. Walaupun sebagian besar mengatakan ada hubungan. Berarti ketika kita menemukan itu, maka sebenarnya kita butuh yang namanya konteks. Jadi kalau kita menemukan inkonsistensi penelitian, butuh konteks. Ataupun kita juga tidak menemukan inkonsistensi hasil penelitian, kita juga butuh konteks. Nah, konteks ini bukan tentang tempat penelitian, bukan. Namun karakteristik khusus partisipan penelitian. Contoh seperti penderita HIV/AIDS, gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Tahapan perkembangan bukan karakter khusus. Jadi, misalnya tahapan perkembangan untuk apa namanya dewasa muda itu bukan konteks ya. Itu bukan karakteristik khusus. Itu cuma tahapan perkembangannya aja, bukan konteks yang lebih luas. Tapi kalau konteks yang lebih rigid itu adalah berkaitan dengan responden penelitian misalnya penderita HIV/AIDS, gitu, orang tua dengan anak berkebutuhan khusus gitu ya, atau orang yang terkena adiksi pornografi, itu konteks jelas konteksnya gitu ya. Jadi bukan berkaitan dengan tahapan perkembangan. Tahapan perkembangan itu berkaitan dengan responden penelitian kita, bukan konteks penelitian kita, gitu ya. Nah, ini konteks ini penting. Kenapa? Karena ini akan menjadi pembeda penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya. Ya. Yang kedua berkaitan dengan problem. Ini ya variabel DV-nya nih. Variabel DV-nya itu berarti kamu harus menguasai dengan baik ya. Jadi memang harus dibahas tuh. DV itu apa? Mulai dari pengertian secara umum gitu ya. Dan akhirnya pembaca mengerti, oh ternyata apa teori-teori tentang DV dibahas juga di latar belakang. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi ini akan membantu pembaca mengerti apa yang kalian angkat dari dependent variable tersebut. Yang terakhir itu yang selanjutnya itu adalah variabel prediktor DV-nya. Jadi kalau kita DV-nya sudah ketemu, kita harus cari prediktor-prediktornya. Nah, prediktor-prediktornya bisa dari teori gitu ya. Bisa jadi teori atau bisa juga dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Misalnya, frustasi itu ternyata bisa prediktor frustasi itu adalah marah gitu ya. Prediktor frustasi itu adalah apa stres gitu kan. Prediktor frustasi itu adalah misalnya anxiety gitu kan yang terus berulang. Prediktor frustasi itu adalah ekspektasi yang tidak tercapai gitu ya. Dan akhirnya itu frustasi. Jadi prediktor-prediktor ini yang akan kita teropong gitu ya. Kira-kira mana yang kita pilih sebagai apa IV-IV untuk mendampingi DV dalam penelitian kita gitu ya. Nah, ini penting. Ini kalau variabel prediktor DV-nya itu adalah bagaimana kita bisa apa melakukan literatur review gitu ya. Dari teori kita bahas, dari penelitian kita bahas. Jadi kita tahu nih, oh DV itu ternyata banyak prediktor-prediktornya. Dan kita tinggal memilih kira-kira mana yang paling relevan dengan penelitian saya berkaitan dengan IV-IV yang berhubungan dengan DV tersebut, gitu ya.
Jadi ini bukan langkah sehari dua hari, tapi boleh jadi kamu banyak membaca dan akhirnya kamu mengerti bahwa ternyata banyak prediktor-prediktor yang dapat membentuk perilaku DV tersebut gitu ya. Selanjutnya itu ngomongnya tentang problem. Nah, ini problem ini problem ini problem penelitian dapat dibangun dari berbagai macam sumber problem. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan pemecahan masalah segera gitu ya. Jadi misalnya apa nih yang membutuhkan masalah segera gitu ya. Misalnya contohnya ternyata sekarang mahasiswa itu sedang sedang mengalami anxiety yang sangat sangat tinggi. Kenapa anxiety yang sangat tinggi? Karena boleh jadi tekanan hidup gitu ya, banyaknya tugas gitu ya, dan misalnya nah, kondisi sekarang yang mungkin boleh jadi kondisi yang tidak kondusif, misalnya terjadi peperangan dan lain sebagainya. Dan akhirnya beban hidupnya menjadi meningkat dan akhirnya mahasiswa itu mengalami anxiety. Nah, ini anxiety itu kan kehidupan kita sehari-hari ya, berkaitan dengan kecemasan dalam menjalani hidup. Nah, ini butuh pemecahan gitu ya, butuh pemecahan masalah sehari-hari. Kira-kira mana yang bisa, mana yang dapat menurunkan anxiety itu gitu ya? Apakah anxiety itu bisa diturunkan dengan misalnya kondisi kesejahteraan psikologis yang baik atau well-being yang baik gitu ya? Apakah anxiety ini juga dapat diturunkan dengan kedekatan seseorang terhadap agamanya yang kita kenal sebagai religiositas? Atau anxiety ini berkaitan dengan daya lenting seseorang menghadapi berbagai macam cobaan yang kita sebut sebagai resiliensi? Jadi, nah ini kan pemecahan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari ya, biar mahasiswa itu tidak anxiety. Nah, itu boleh menjadi problem riset. Selanjutnya, hasil penelitian sebelumnya yang bertolak belakang ya. Tadi saya ngomong inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya. Misalnya hubungan antara frustasi dengan marah gitu ya. Ada yang mengatakan hubungannya signifikan, ada yang mengatakan tidak signifikan. Oh, berarti bertolak belakang nih. Oh, boleh jadi ini akan bisa menjadi problem riset kalian, gitu ya. Ketidaksesuaian teori dengan realita gitu ya. Kata teori ini tapi realitanya berbeda. Oh, ini problem, ada gap di situ ya. Jadi memang harus jeli ketika kita baca teori, namun teorinya itu kayak berada di atas awan gitu ya, tidak menghujam ke bumi dan akhirnya teori itu tidak relevan terhadap realita atau ketidaksesuaian teori dengan realita. Ataupun ada prosedur penelitian yang buruk gitu ya. Misalnya ternyata penelitian dia tuh tidak sesuai dengan prosedur penelitian, misalnya apakah alat ukurnya sudah divalidasi atau tidak, ataupun ada kesalahan-kesalahan dalam sampling gitu ya. Pernah terjadi penelitian yang saya rasa prosedurnya buruk gitu ya. Jadi penelitian dia mencari hubungan antara religiositas dengan radikalisme. Dan ternyata hasil penelitian dia itu semakin religius semakin radikal. Jadi semakin soleh semakin radikal gitu ya. Pas saya baca ternyata prosedur penelitiannya buruk ya. Kenapa prosedur penelitiannya buruk? Dia hanya menyebarkan responden ke ke pesantren alumni Amrozi gitu ya. Jadi ada pesantren yang Amrozi pernah pernah mondok di pesantren tersebut dan dia hanya menyebarkan di situ. Berarti kalau dia hanya menyebarkan di situ berarti memang kalau di pesantren pasti religiusnya tinggi karena dipaksain untuk sholat, dipaksain untuk zikir, untuk baca tilawah dan sebagainya, maka religiusitasnya akan tinggi gitu. Tapi karena dia berada pada pada dogma radikal yang kuat karena itu adalah pesantren yang alumninya itu adalah Amrozi, jadi radikalnya juga tinggi. Jadi hasilnya itu adalah semakin taat beragama, religius, maka akan semakin radikal gitu ya. Jadi kita melihatnya, oh ini prosedurnya tidak tepat nih. Mestinya gitu kan, bukan hanya disebarkan ke pesantren, tapi bisa disebarkan ke sekolah-sekolah umum yang lainnya sebagai pembanding atau tidak ada bias yang kuat sehingga penelitian tersebut kayaknya diarahkan untuk punya hubungan positif signifikan terhadap dua variabel tersebut. Jadi memang memang prosedurnya yang buruk. Atau perkembangan teknologi ya sekarang sudah media sosial udah banyak dan sebagainya ini kan pasti memiliki efek-efek negatif ya dan akhirnya bisa menimbulkan berbagai macam faktor-faktor yang dapat membentuk perilaku perilaku yang maladaptif ya dan akhirnya
akan memberikan kepada kita permasalahan hidup yang lebih banyak. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai problem research. Dan yang selanjutnya itu adalah perubahan sosial budaya masyarakat ya. Sekarang sudah mulai sosial budaya masyarakat sudah mulai berubah ya. Jadi beberapa tahun sebelumnya itu misalnya sosial masyarakat sekarang itu misalnya kata-kata kasar gitu ya. Kata-kata kasar itu kan sekarang sudah menjadi hal yang biasa ya. Boleh dulu itu menjadi kayak melanggar norma lah. Orang tuh kalau ngomong kasar tuh kayak 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 nggak sopan gitu ya. Tapi kalau sekarang ya menjadi hal yang biasa itu kan terjadi perubahan sosial budaya masyarakat. Nah, ini bisa menjadi sebagai sumber problem. Oke, itu di sini eh, selanjutnya eh, di sini juga di nah kalau sudah di latar belakang ini sudah jadi ya alhamdulillah kamu sudah selesai latar belakangnya. Sudah selesai latar belakangnya. Jadi memang membuat latar belakang itu step by step gitu ya. Jadi nggak langsung jadi. Jadi outline-nya dulu, paragrafnya dulu kelihatan, habis itu baru dikembangkan paragrafnya. Dan kita akan beralih kepada elaborasi. Elaborasi ini adalah di bab 2 di bagian keterhubungan antar variabel. Nah, di elaborasi ini kalian harus membahas tentang penelitian-penelitian. Misalnya kan kalian sudah di latar belakang kalian sudah bisa memilih IV-nya apa aja nih. Mau IV-nya satu, mau IV-nya dua, mau IV-nya tiga, silakan gitu ya. Silakan ambil kira-kira yang sesuai dengan kebutuhan kamu dan tujuan riset kamu. Misalnya IV-nya ada tiga gitu misalnya. DV-nya satu, IV-nya tiga. Karena IV sebelumnya kalian milih kayaknya di IV-IV ini relevan dengan penelitian saya deh gitu. Akhirnya kamu pilih. Nah, ketika kamu pilih tersebut, maka harus kamu melihat penelitian sebelumnya berkaitan dengan IV-IV tersebut. Jadi IV-IV-nya itu harus kamu bahas satu persatu. Misalnya IV1 ke DV. Ini penelitian sebelumnya itu hasilnya apa ya? Apakah konsisten atau inkonsisten gitu ya? Ya, IV2 dengan DV dilihat juga penelitian sebelumnya tuh kayak gimana ya? Hasilnya gimana? Konsisten atau inkonsisten? Dan IV ketiga, bagaimana penelitian IV ketiga IV itu terhadap DV-nya? Apakah konsisten dengan konsisten? Jadi benar-benar dibahas satu persatu antar variabel. Jadi elaborasi itu adalah ketersinggungan antar variabel baik secara teori maupun secara penelitian. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah hasil penelitian sebelumnya itu konsisten atau inkonsisten gitu ya? Jelaskan dengan detail sehingga memicu penelitian untuk memiliki problem riset. Jadi inkonsistensi adalah kita bisa memicu untuk punya problem riset tersebut. Sangat baik jika Anda memiliki rekomendasi yang mesti dilakukan oleh peneliti selanjutnya dari riset-riset sejenis gitu ya. Jadi kalian baca-baca riset tentang DV-nya, ternyata rekomendasi dari artikel-artikel itu ternyata menyuruh apa merekomendasikan, menganjurkan untuk menggunakan IV ini sebagai penelitian-penelitian selanjutnya. Itu juga penting gitu ya. Itu juga penting. Kalau seandainya kalian punya itu akan jauh lebih baik gitu ya. Yang selanjutnya itu tidak tidak kalah pentingnya itu adalah ketersinggungan teori antar variabel. Ini juga misalnya kalau IV-nya ada tiga gitu ya, berarti memang ketersinggungan antar teorinya itu benar-benar per variabel gitu ya. Jadi IV1 ke apa? IV1 ke DV, IV2 ke DV, IV3 ke DV gitu. Jadi benar-benar satu. Anda mesti menguasai teori dari variabel yang sedang diteliti gitu ya. Cermati apakah ada ketersinggungan teori ketersinggungan apa ya terelaborasi antar teori tersebut ya baik dari definisi misalnya kamu lihat definisinya atau aspek-aspeknya atau dimensinya atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya kira-kira itu ada ketersinggungan nggak sih gitu ya ada apa namanya ketersinggungan itu ada keterhubungan gitu ya antar variabel-variabel tersebut dan yang terakhir itu karena kamu sudah apa namanya karena kamu sudah bisa membahas secara ketersinggungan antara IV dengan DV dan penelitian-penelitian sebelumnya, kira-kira kamu akan bisa membuat yang namanya hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan yang berfakta. Faktanya dari mana? Ya dari elaborasi tersebut, gitu ya. Dari elaborasi tersebut. Nah, ini di bab tiganya, ya. Nanti ada namanya desain penelitian. Biasanya kita pakai desain kuantitatif non eksperimen, gitu ya. Karena kalau belajar eksperimen ya, kamu tahu bahwa eksperimen itu punya ranah tersendiri, gitu ya, punya bagian tersendiri dalam penelitian.
kuantitatif, jadi kita menggunakan kuantitatif non eksperimen. Menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif non eksperimen dengan konteks lapangan, yaitu ex post facto field study. Penelitian ini tidak ada manipulasi pada independen variabelnya dan berada dalam konteks kehidupan sehari-hari atau tidak di laboratorium. Gitu ya. Ini penjelasannya aja. Partisipannya nanti populasinya siapa, sampelnya apa, teknik sampelnya apa, gitu ya. Contoh. Ya, contoh di sini apa berkaitan dengan populasi. Misal populasi kamu itu adalah mahasiswa gitu ya, mahasiswa yang ada di Jakarta. Sampelnya gimana gitu ya? Nah, bagaimana teknik samplingnya, Kak? Saya rasa teknik sampling sudah dibahas pada pada mata kuliah metodologi sebelumnya gitu ya. Dan yang terakhir ngomongin tentang alat ukur, alat ukur. Alat ukur itu adalah jelaskan alat ukurnya, masing-masing variabelnya. Siapa pembuatnya? Tahun terciptanya alat ukur variabel tersebut. Sudah, jika sudah diadaptasi oleh peneliti Indonesia, jelaskan siapa penelitinya yang mengadaptasi alat ukur tersebut. Jelaskan respon item pada alat ukur tersebut. Responnya item apakah Likert gitu atau yang lainnya. Sebutkan salah satu item pada alat ukur tersebut. Salah satunya kayak gimana gitu. Misalnya alat ukur tentang body image. Salah satunya itemnya itu adalah wajah saya menarik gitu. Kamu jelaskan. Jelaskan juga validitas dan reliabilitasnya alat ukur tersebut. Dari mana? Dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi alat ukur ini ya butuh yang namanya kadang-kadang blueprint. Blueprint itu adalah apa namanya ringkasan tabel yang berkaitan dengan dimensi, indikator, apa nomor item, variable atau unfavorable lainnya. Dan kalian bisa lihat itu di contoh-contoh skripsi yang lainnya. Dan yang terakhir itu adalah teknik analisa. Apakah pakai korelasi, regresi, mediasi, atau moderasi? Nanti saya akan jelaskan berbagai macam hal tersebut berkaitan dengan teknik analisa data. Bagi yang sudah dapat statistik, saya rasa sudah mengerti. Apakah pakai korelasi, regresi? Regresi itu ada regresi yang tunggal, itu linear regressions, ada yang multi regressions, ada multiple regressions. Mediasi itu kalau seandainya kamu menggunakan analisa-analisa pet analysis dan moderasi itu kamu juga menggunakan apa interaksi antar variabel moderasi. Saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan ini. Oke, mudah-mudahan bisa mengerti penjelasan ini. Saya akan mengambil contoh ya. Saya akan mengambil contoh contohnya itu dari orang lain. Dari orang lain. Oke, udah terlihat ya. Mudah-mudahan sudah terlihat. Oke, nah ini judulnya menarik nih. Kita ambil contoh ya, judulnya menarik nih. Judulnya itu adalah peran konformitas terhadap norma maskulin pada kecenderungan perilaku image-based sexual abuse dimoderatori oleh narsisme dan psikopati. Gitu ya. Jadi ini ada penelitian yang bagus gitu ya. Penelitian mahasiswa di 2023. 2023 ini. Ceritanya cukup bagus nih dia. Dan dia meng-share bagaimana dia membuat outline bibliografinya. Nah, contohnya ya, fenomena IPSA. IPSA itu adalah image based sexual abuse gitu ya. Image based sexual abuse. Kata dia di gambaran fenomena SID di dunia, jadi di internasional. Ini fenomena IPSA itu kita sebut sebagai prevalensi. Prevalensi biasanya butuh data, butuh data. Nah ini ngomong tentang data di sini. Nah dia membahasnya IPSA-nya. Nah berarti IPSA itu adalah DV-nya kan ya. Ini kalau di apa namanya di penelitian dia tuh IPSA itu adalah DV. IPSA itu adalah DV. Jadi fokus pada DV-nya. Nah, fokus pada DV-nya berarti dia udah mengerti apa itu IPSA dan akhirnya dia mencari prevalensi IPSA-nya, prevalensi DV-nya. Ini ya contoh gambaran fenomena IPSA di dunia. Makanya kan tadi saya minta ada prevalensi yang internasional, ada prevalensi nasional. Karena penelitian kita di nasional, tapi kita juga butuh prevalensi di internasional. Studi, ya, ini dia udah menemukan studi oleh Powell DKK di Australia, Selandia Baru, dan Britania Raya mendapatkan bahwa 1 dari 3 responden setidaknya mengalami salah satu bentuk IPSA. Oh, berarti ini prevalensi. Jadi prevalensi itu gunanya untuk manas-manasin. Oh, ini loh terjadi loh. Ini benar-benar terjadi bahwa DV ini benar-benar terjadi loh. Gitu ya.
Oke, studi di DKK menemukan penggunaan Studebaker marak di kalangan mahasiswa Amerika terutama pada laki-laki. Ini Studebaker ini berkaitan dengan bagaimana mereka melakukan sexual abuse berkaitan dengan gambar-gambar dari lawan jenis ya. Sekarang apalagi ada grok ya. Grok itu misalnya kamu foto. Grok itu bisa membuat kamu itu menjadi tidak pakai pakaian gitu ya. Tolong buka pakaian dia itu ngegrok tuh dibukain tuh itu namanya bentuk IPSA gitu ya, image based sexual abuse gitu ya. Helen dan Hearn menemukan bahwa situs revenge porn populer di kalangan laki-laki untuk mengunggah atau menyebarkan gambar-gambar seksual, kebanyakan gambar-gambar perempuan secara konsensual. Jadi misalnya kamu punya gambar gitu, foto begitu, habis itu di grok gitu kan, akhirnya jadi telanjang. Ketika telanjang itu di-upload di apa namanya revenge porn tersebut gitu ya. Nah, ini kan harus banyak baca berarti ya, baik dari penelitian-penelitian sebelumnya maupun dari media-media sosial populer yang lainnya. Oke, nah bagaimana? Nah, bagaimana kalau seandainya fenomena IPSA atau prevalensi IPSA di Indonesia? Nah, di sini dibahas juga. Jadi prevalensi internasional dibahas, prevalensi nasional juga dibahas. Catatan di nasional di Indonesia, catatan tahun Komnas Perempuan, aduan kekerasan cyber berbasis gender dari 2008 281 aduan pada tahun 2019 naik menjadi 940 aduan di tahun 2020. Naiknya meningkat gitu ya. Naiknya meningkat banget. Nah, itu kan kalau naiknya meningkat kan ada progresif ya. Ada progresif dari data-data berkaitan dengan IPSA tersebutnya. Apakah harus IPSA? Misalnya gini, IPSA itu kan kita bisa menerjemahkan dalam berbagai macam bentuk ya. Maksudnya bukan IPSA banget nih, IPSA atau bukan ya. Jadi kita bisa menerka atau kita bisa mengklaim bahwa bahwa kekerasan cyber berbasis gender itu juga bagian dari IPSA. Karena kita sudah paham tentang IPSA karena dan itu adalah DV penelitian kita, maka kita bisa menerka, oh ini nih bagian dari IPSA nih fenomena ini. Nah, kalian bisa klaim tersebut gitu ya. Walaupun dia tidak menyebutkan IPSA gitu ya. Contohnya di sini adalah Komnas HAM itu yang ngomong kekerasan cyber gitu ya. Ini nggak ngomong tentang IPSA. Tapi kalau kita lihat misalnya konten intim, baik permintaan pengambilan penyebaran pengancaman yang kemudian naik menjadi 1.721 pada tahun 2021. Jadi meningkat banget ya. LBH Apik kenaikan aduan kasus KGBO dari 60 kasus pada tahun 2019 menjadi 307 kasus di tahun 2020. Meningkat terus jadinya ya. Ya, dan diantaranya merupakan kasus pengancaman dan penyebaran gambar seksual secara non konsensual. Jadi benar-benar ya, misalnya kamu tuh, misalnya nih, contohnya, misalnya kamu sesama wanita, karena kamu pakai hijab, nah tapi karena di ruangan kamu nggak pakai hijab nih, foto lah, misalnya pakai tank top doang gitu ya, foto dengan teman kamu jahil nih, dikasih kepada apa disebarkan, nah itu termasuk IPSA namanya, non konsensual, konsensual itu tanpa izin gitu ya, benar-benar tanpa izin. SafeNet gitu kenaikan aduan terkait KGBO kekerasan berbasis gender online KBGO. Jadi apa hubungannya KBGO dengan IPSA ya? Kita karena kita paham dengan apa itu konsep IPSA, jadi kita bisa masukkan prevalensi ini bagian termasuk salah satu dari fenomena-fenomena IPSA tersebut gitu ya. Dan semakin hari semakin meningkat. Nah ini nih enaknya itu kalau seandainya kita paham tentang apa itu. Nah, tadi kan kita ngomong tentang dampak ya. Dampaknya banyak ya. Ternyata orang ya, kita harus baca juga nih karena menurut si Bates gitu ya, dampak psikologisnya itu biasanya mereka itu mirip seperti dampak korban pemerkosaan gitu ya. Jadi dampaknya itu sangat dahsyat ya IPSA tersebut ya. IPSA juga bisa memicu distres seseorang, kecemasan yang lebih parah dan ketakutan akan keselamatan diri. Ya, namanya videonya juga tersebar, gambar-gambarnya juga tersebar itu bagian dari IPSA tersebut. Atau malah yang kita sering kita sebut sebagai ketika seseorang yang apa namanya yang ketika seseorang mengirim foto-foto yang sifatnya sexual abuse juga kelihatan bahwa mereka kadang-kadang
fokusnya itu adalah berfokus pada bystander effect gitu ya. Perilaku potensial dan konteks sosial yang melatar belakang terjadi IPSA tersebut ya. Jadi benar-benar dampak ini menjadi dampak yang sangat tidak baik untuk korban IPSA tersebut. Oke, kalau dilihat dari apa fenomena ini, kita bisa membagi kira-kira mana ya yang paling banyak apa namanya jenis kelamin yang yang melakukan IPSA tersebut. Yang ternyata pelaku IPSA-nya itu ternyata itu adalah laki-laki. Namun juga ada penelitian yang sebelumnya mengatakan bahwa ternyata tidak ada perbedaan gender dalam dalam siapa yang melakukan IPSA tersebut gitu ya. Tidak ada gender. Jadi di sini adalah sudah mulai menemukan inkonsistensi ya. Ada yang mengatakan laki-laki, ada yang mengatakan oh nggak ada perbedaan gender loh ketika seseorang itu melakukan IMSA. Berdasarkan usia ternyata lebih kepada usia 15 sampai 23 tahun gitu ya. Dan paling banyak berasal dari rentang usia 16 sampai 39 tahun. Nah, ketika kalian sudah melihat ini, oh ternyata pelakunya itu banyaknya di rentang usia ini ya. Jadi kalian sudah bisa menentukan, oh nanti saya akan nyebarin ke remaja dan dewasa awal. Malah remaja, dewasa, dan dewasa awal dan dewasa tengah. Karena penelitian sebelumnya rentangnya itu di 16 sampai 39 tahun. Nah, ini penting memahami DV itu. Makanya saya bilang, kalau kamu ingin meneliti, pahami banget DV-nya gitu ya. Jadi jangan asal milih DV. Jadi kamu benar-benar memahami DV tersebut. Oke, penyebab. Nah, penyebab itu kita sebut sebagai prediktor. Kira-kira apa nih penyebabnya ya? Ya. Eh, Menemukan beberapa prediktor gitu ya. Berjenis kelamin laki-laki. Oh, laki-laki nih prediktornya kita pegang ya. Memiliki orientasi seksual non heteroseksual, memiliki disabilitas, menerima mitos-mitos IPSA gitu ya. Ada mitos-mitos istilah terlibat dalam perilaku seksual self image behavior dan mengalami viktimasi IPSA tersebut. Oh, berarti ternyata penyebab istilahnya boleh jadi faktor sosiodemografis, sikap, dan pengalaman. Kita bisa melihat itu, oh ini penyebab-penyebab atau prediktor-prediktor misalnya. Di sini juga dia menemukan bahwa ternyata ada prediktor-prediktor IPSA-nya itu adalah budaya patriarki dan norma gender. Mereka menemukan bahwa ternyata budaya patriarki juga membentuk norma gender pada IPSA tersebut gitu ya. Entah itu apakah itu laki-laki atau maskulinitas dinilai sebagai entitas yang dominan dan berkuasa, sementara perempuan atau feminis dinilai sebagai entitas yang subordinat, pasif, dan lian gitu ya. Di sini juga di Seabrook mengatakan menemukan bahwa konformiti maskulinitas, tekanan untuk menegakkan norma maskulin dan menerima objektifikasi perempuan memediasi hubungan antara femininity membership dengan sikap penerimaan akan kekerasan seksual. Di McCready menemukan bahwa norma maskulin seseorang berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan kekerasan seksual. Pada perilaku perempuan, perilaku IPSA dilakukan berbentuk hati-hati bergain, atau mencari pengakuan atau validitas dari laki-laki yang dianggap sebagai superior. Oh, jadi di sini juga ada yang namanya budaya patriarki dan norma gender di sini untuk mempengaruhi itu. Dan ternyata dark personality juga ada gitu ya. Dark personality juga ada. Ternyata dark personality juga bermain dalam pembentukan IPSA tersebut, gitu ya, perilaku IPSA tersebut. Ya, di sini contohnya itu adalah berkaitan dengan penelitian dari Moore and Anderson. So, ya, dark personality lebih sering melakukan perilaku-perilaku antisosial daring, gitu ya. Nah, atau dari bahwa karakteristik kepribadian narsisme, psikopati, dan sadisme berkorelasi positif dengan perilaku menyebar konten intim non konsensual. Atau menemukan bahwa narsisme, psikopati, dan misiali, maaf saya agak sulit bacanya, Machiavellianism berkorelasi pada kecenderungan perilaku IPSA. Jadi dari sini kita bisa menentukan prediktor-prediktornya apa aja gitu ya. Prediktor-prediktornya apa aja dari perilaku IPSA tersebut ya. Eh Pertama ya tadi kita sudah menemukan bahwa ada budaya patriarki dan norma gender. Habis itu kita bisa menemukan ada dark personality gitu ya. Ah, dan ternyata dari situlah kita bisa melihat bahwa sosiodomografis juga sebagai kovariat. Ini penelitiannya cukup menarik ya. Kenapa penelitian cukup menarik? Karena dari situlah dia menciptakan sebuah judul yang sangat menarik untuk dibaca, yaitu
apa namanya peran conformity terhadap norma maskulin pada kecenderungan perilaku image sexual abuse dimonitori oleh narsisme dan psikopati. Nah, narsisme dan psikopati itu adalah dari dark personality yang tadi gitu ya. Nah, ini kita bisa mengambil judul tersebut sesuai dengan apa yang kita baca, ini kita bentuk. Tapi intinya itu adalah bagaimana kalian paham banget dulu tentang DV-nya. Kalau kalian paham banget dengan DV-nya, maka prediktor-prediktornya bisa kita cari dan prediktor-prediktor tersebut kita bisa gunakan sebagai independen variabel dalam penelitian kita, gitu ya. Walaupun di sini penelitiannya menggunakan teknik analisa moderator, kalau di S1 kayaknya sih, tapi ini S1 nih kayaknya. Saya melihatnya ini adalah S1 nih. Yang melakukan ini adalah S1. Tapi kalau di kalian kayaknya sih agak sulit untuk apa ya, menggunakan analisa moderator ya. Jadi mungkin sampai kepada analisa multi regresi aja. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon ini dipelajari dengan baik gitu ya. Diulang-ulang, dipahami dengan baik. Nanti pada pertemuan selanjutnya kalian bisa bertanya tentang outline bibliografi ini. Oke, ya, ingat tidak ada penelitian, tidak ada. Nah, sini ada. Oke. Penelitian ini menarik luar biasa dan tidak pernah ada. Hindari ya. Hindari ya. Hindari. Hindari. Ah, ya, oke. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Nanti saya mohon untuk dapat kalian pelajari dengan baik, ulang-ulang videonya. Nanti pas ketemu, oh, nanti kita hanya tanya jawab gitu ya. Jadi DV kamu apa? Preferensi udah ketemu apa belum? Baik internasional maupun nasional. Habis itu konteksnya apa? Udah paham belum? Oh ya, paham konteksnya. Habis itu prediktor-prediktornya apa aja gitu ya. Habis itu nanti baru masuk ke dalam problem research-nya. Gitu ya. Jadi memang harus bertahap dan ini harus banyak diskusi. Diskusi kita itu adalah ketika saya punya banyak informasi tentang penelitian, kamu juga punya banyak informasi dengan penelitian yang kalian dalami gitu. Jadi jangan sampai kamu nggak menguasai, mau konsultasi jangan. Lebih baik kamu kuasai itu dengan baik, baru kita konsultasi. Nah, konsultasinya akan dalam bentuk diskusi. Kalau kamu kopong, saya berisi, itu namanya bukan diskusi. Atau saya kopong, kamu berisi, itu namanya bukan diskusi. Tapi kalau diskusi itu adalah saya berisi dengan banyak pengetahuan tentang tentang penelitian, kamu juga berisi dengan banyak pengetahuan tentang penelitian-penelitian yang berkaitan dengan apa banyak pengetahuan tentang variabel yang berkaitan dengan penelitian kalian. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Mungkin keterbatasan karena waktunya bentrok gitu ya atau ada waktu libur. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan media Zoom ini yang saya upload di YouTube sehingga kalian bisa menggunakan atau mempelajari ini dengan baik. Nanti pada pertemuan selanjutnya saya akan memberikan apa namanya file Google file apa dokumen dokumen Word ya. Word dokumen yang saya kasih dan nanti kalian sudah mulai bisa bisa menggunakan dokumen itu untuk membuat paragraf. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Mohon maaf di atas kesalahan di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.